Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Kita balik lagi di series MicroPython untuk pemula. Di episode kedua kali ini, gua akan ngebahas yang simple-simple aja, yaitu hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum belajar MicroPython. Nah, di sini gua akan coba memperlihatkan tools apa yang akan gua gunakan dalam pembelajaran kali ini, dan juga bagaimana cara mengoperasikan kedua board yang akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan hardware atau sensor yang akan kita pelajari juga gitu. Tapi ini akan basic banget. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tiba-tiba bingung gitu ya, kenapa kok nyambung ini bisa begini, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, keep in mind video ini bakal basic banget. Jadi gua akan bawa ini se-high level mungkin. Nah, yang pertama gua akan kasih lihat mengenai software ini. Ini adalah software FreeSync. Nah, software FreeSync ini akan gue gunakan untuk memperlihatkan skema pengkabelan dari project-project yang akan kita kerjakan di series ini. Jadi misalkan di sini gue bisa naruh node MCU-nya di sini. Nah, nanti gue juga bisa nyambungin pin ini ke mana gitu misalnya, atau kemana dan seterusnya. Nah, nanti gue akan coba kasih lihat dulu di sini. Jadi nanti saat perakitan kalau misalnya nggak kelihatan gitu ya, ini nyolok kemana, ini nyolok kemana, bisa balik lagi ke sini untuk dilihat skema pengkabelannya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya yang bolong-bolong ini namanya apa? Ini namanya adalah breadboard atau biasa disebut juga papan percobaan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat fisik dari breadboard itu seperti ini. Nah, ini adalah dua breadboard. Ini yang membedakan hanya ukurannya aja. Tapi sebenarnya secara fungsi sama-sama aja sih. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar silahkan siapkan breadboard. Boleh yang besar seperti ini. Kalau yang besar ini jelas yang dicolokin ke sini bisa lebih banyak gitu ya. Atau kalau mau yang kecil juga nggak apa-apa, yang seperti ini. Nah, kita coba balik dulu ke FreeSync-nya ya. Gue mau coba jelasin sedikit aja mengenai breadboard. Nah, jadi breadboard ini bisa kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4 bagian gitu ya. Nah, kita coba bahas yang bagian tengah ini. Ada 2 bagian tengah. Misal yang tengah ini gue tancepin LED ini ya. Teman-teman bisa lihat LED-nya ditancepin di lubang ini dan lubang ini. Nah, kaki yang sebelah kiri ini tersambung dengan kolom-kolom yang ada di sini nih. Yang hijau-hijau ini tersambung dengan kaki yang ini. Sedangkan yang kanan ini tersambung dengan kolom-kolom yang ada di sini. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa yang kiri dan yang kanan ini dia nggak nyambung. Kita coba pakai elemen yang lain deh, misalkan resistor. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Bisa teman-teman lihat bahwa di kaki kiri ini semua yang ada di kolom ini tersambung nih. Dan yang di kanan ini semua yang ada di sini juga tersambung. Gitu. Jadi dia tersambungnya itu secara vertikal. Kalau misalnya kita taruh di sini, maka yang tersambung yang ada di sini. Gitu ya. Ini juga sama. Nah, berbeda halnya kalau yang ada di atas atau yang di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman lihat fisiknya, yang bagian atas dan yang bagian bawah ini ada tanda plus minus seperti ini. Tapi kalau di software ini nggak ada, nggak apa-apa. Nah, ini maksudnya apa? Misal gue punya baterai, ya. Gue punya baterai ini 9 volt. Lalu kaki yang atas ini gue taruh di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sepanjang ini itu warnanya hijau semua, artinya tersambung semua. Terus ini kalau gue tarik ke sini, nah ini teman-teman bisa lihat juga, yang sini juga tersambung semua. Jadi yang bawah ini dia tersambungnya horizontal, tapi horizontalnya semua satu garis ini. Jadi misalkan kita punya LED, terus misalnya ada resistor di sini, terus ini gue sambungin ke negatif. Ini resistornya di sini deh. Terus ini gue sambungin resistor. Lalu resistornya gue sambung ke positif kayak gini. Nah, ini LED-nya bakal nyala kena baterai gitu. Ini mungkin value resistornya perlu diatur juga ya. Tapi sebenarnya intinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kesambung. Jadi
bagian negatifnya si LED ini disambungkan ke negatif baterai ini ya. Dan yang kaki positif ini disambungkan ke resistor, terus resistornya tersambung ke bagian positif baterai ini. Positif baterai di sini. Ya. Nah, ini bakal nyala nih LED-nya harusnya. Kayak gitu. Jadi kira-kira untuk pengkabelan seperti itu idenya. Oke, ini basic aja kalau teman-teman masih bingung kok nyambungnya gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di episode-episode mendatang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke board SP8266 yang akan kita gunakan. Which is yang kita gunakan adalah yang versi Amica. Gue coba kasih lihat dulu di sini. Ya, ini adalah boardnya. Terus teman-teman di sini kalau bisa lihat ada label pinnya. Nah, bakal kelihatan di layar sih lebih jelas. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada pin D0, D1, D2, D3 dan seterusnya. Ini punya fungsi masing-masing. Jadi rinciannya tuh ada di bawah. Gue pribadi juga nggak hafal gitu ya. Jadi kalau gue pengen bikin project juga gue lihat-lihat ini dulu. Pin mana yang bisa digunakan gitu. Nah yang perlu jadi catatan adalah kita berfokus pada nomor GPIO. Bukan nomor yang ada di label boardnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada D0, D1, D2. Yang kita lihat itu bukan D0, D1, D2-nya. Tapi GPIO 16-nya, GPIO 5, GPIO 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyolokin ke D1, maka kita manggilnya itu adalah angka 5. Karena di sini adalah GPIO 5. Kalau disambung di D2, maka kita manggilnya adalah 4. Karena dia adalah GPIO 4. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain GPIO, dia juga ada ini ya. 3V3 ini adalah pin 3,3 volt. Jadi kalau misalnya teman-teman punya komponen atau modul yang butuh listrik gitu ya, 3 volt atau 5 volt. Misalnya kayak gini ya. Ini adalah modul relay. Maka teman-teman harus menyambungkannya ke ini, 3,3 ini. Nah, ada juga fin. Fin ini adalah volt input. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mencolokkan si boardnya ini ke USB, maka dia powernya itu bisa dari pin fin. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai USB, maka fin ini bisa mengeluarkan 5 volt. Jadi lebih kuat dibandingkan yang 3,3 volt yang disediakan. Jadi kalau misalnya ada komponen yang butuh listrik 5 volt, ini bisa dicolokin ke pin fin. Misalkan modul LCD ini. Nah, modul LCD ini kalau dicolokin ke 3 volt, itu tulisannya bakal redup banget, nggak kelihatan. Tapi kalau dicolokin ke 5 volt, itu baru terang. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai fin ini buat ngasih power ke boardnya, maka komponen-komponen yang membutuhkan listrik 5 volt itu perlu adapter tambahan. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Nah, sebagai contoh pin yang digunakan saat booting gitu ya, GPIO 16, GPIO 0 dan lain sebagainya. Nah, ada juga pin yang high saat boot. Nah, intinya high itu nyala lah, terus low itu mati gitu. Tapi ada juga sih relay yang low itu justru nyala, high itu mati, tergantung. Intinya pin itu high sinyalnya saat boot. Nah, ini dikasih tahu GPIO-nya. Jadi jangan kaget misalnya tiba-tiba pas lagi booting, loh kok ini nyala, harusnya ini nggak nyala. Karena ini adalah GPIO yang high saat boot. Nah, ini nanti kita lihat lagi deh. Nah, ini ada analog input. Ini biasanya digunakan untuk sensor-sensor analog. Terus ada onboard LED. Onboard LED ini ada di GPIO 2. Terus RST pin. RST pin ini berbentuk tombol. Jadi kalau misalnya kita pencet tombolnya ini mereset. Jadi kayak kita ngereset PC aja. Dia balik lagi booting gitu. GPIO 0 ini tombol juga bentuknya. Ini kalau misalnya kita tekan, kita akan masuk ke bootloader. Nah, dan seterusnya ya. Ini ada I2C. Ini digunakan untuk layar gitu ya. SPI, PWM. Nah, PWM ini artificial analog. Ini nanti akan kita bahas di episode tersendiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke SP32. SP32 menurut gua ini jauh lebih intuitif dibandingkan SP8266. Kenapa? Karena yang ada di label sini
ini adalah angka GPIO-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen colokin ke angka 23 gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya udah GPIO 23 gitu. Jadi jauh lebih intuitif. Ini nggak cuman ada di board lampai doang, di board SP32 yang Node MCU ini juga kayak gitu behaviornya. Jadi D2 berarti GPIO 2, terus D4 berarti GPIO 4 dan seterusnya. Jadi SP32 ini memang jauh lebih recommended sih buat teman-teman. Tapi kalau dari segi harga memang lebih mahal, tapi dengan power yang lebih besar gitu ya. Worth it sih menurut gua kalau misalnya pengen ambil board SP32. Dan kalau bisa teman-teman pakai lampai board ini. Lampai apa lumpi ya? Ya pokoknya itulah. Oke. Nah, ini juga ada keterangan-keterangannya gitu ya. GPIO yang high at boot gitu misalnya. Nah, di SP32 ini ada capacitive touch. Jadi bisa digunakan sebagai sensor sentuh gitu ya, dan seterusnya. Ini akan kita bahas satu persatu. Jadi kita akan learning by doing aja. Oke, kita langsung hands on aja ya. Gua akan coba bikin rangkaian sederhana dengan menggunakan Node MCU. Ini versi Lolin. Versi Lolin itu lebih gede dari yang Amica. Tapi pin-pinnya sama, jadi no problem ya. Nah, di sini kita akan coba kontrol LED. Nanti LED akan gua bahas lebih lanjut di episode 3. Kita akan membuat blinking LED gitu ya. Jadi kita pakai dulu aja. Tapi yang jelas di LED ini atau LED ini ada dua kaki ya. Nah, kakinya ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, gimana cara kita lihat yang positif dan yang negatifnya? Yang positif itu adalah yang lebih panjang kakinya. Nah, yang positif ini namanya anoda, yang negatif ini namanya katoda. Oke? Nah, kalau kita menggunakan LED ini, kita membutuhkan resistor. Karena kalau kita lihat di sini, LED ini punya voltage yang kecil, apalagi yang merah ya. Yang merah ini kalau kita tembak 3,3 volt, ya udah putus gitu. Apalagi 5 volt gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini LED ini semuanya di bawah 5 volt. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang tegangan 5 volt, pastikan gunakan resistor untuk menghambat dayanya gitu ya. Oke, gua susun dulu ya. Ini gua masukin ulang LED-nya. LED-nya gua taruh sini, set. Nah, terus gua mau pakai resistor. Resistornya gua taruh sini deh. Nah, ini kan resistornya nyambung ke kaki positifnya ya. Nah, yang negatifnya ini kita sambungkan ke ground. Ya, gue langsung sambungin ke ground sini. Atau kalau mau ke sini juga nggak apa-apa, tapi nanti nggak kelihatan lah pengkabelannya. Yang jelas ini ditaruh di ground, dimanapun groundnya terserah. Dan kaki positifnya kita sambung ke D1, which is itu adalah GPIO 5. Jadi kita sambung ini ke sini. Ke sini juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi ini ke ground, resistor, kabel. Oke. Kita langsung coba rangkai di breadboard kita. Oke, boardnya udah gua pasang di breadboard. Jadi penampakannya seperti ini. Dan di sini gua punya LED merah. Ya, LED warna merah ini adalah LED merah yang diffuse. Ini ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Yang panjang ini positif dan yang pendek negatif. Ini kita coba taruh di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini gue punya resistor. Ini resistor 330 ohm. Tapi teman-teman juga bisa pakai yang resistor 220 ohm. Kita sambung ke kaki positifnya. Nah, untuk menghubungkan ke pin dan ke ground, kita butuh kabel jumper male to male ini ya. Jadi yang negatif kita colok. Lalu kita colokkan ke ground. Groundnya mana aja dulu dah. Karena ini cuma satu LED, jadi kita bisa sembarangan aja. Tuh ya. Disambung ke ground. Nah, selanjutnya kaki resistor ini kita sambungkan ke pin D1. Which is D1 itu adalah GPIO 5. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk nextnya gue nggak akan sedetail ini ngasih liatnya ya, karena lumayan ribet juga nyolokin ini di depan kamera gitu ya. Jadi
Nanti lihat aja di FreeSync-nya, tapi sementara seperti ini. Oke, kita colokkan ke PC. Selanjutnya kita pastikan dia terhubung di COM berapa. Kalau di gua ini adalah COM 4 ya. Masuk ke serial, COM 4, terus speednya 115.200. Oke, kita sudah masuk ke konsol. Selanjutnya kita pengen komunikasi ke LED ini supaya LED-nya bisa menyala. From machine, import pin. Nah, kaki positifnya ada di GPIO 5. Jadi kita definisikan LED sama dengan pin GPIO 5 terus pin out karena dia adalah output. Nah, sekarang kita coba kasih value-nya 1. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa LED kita menyala saat kita kasih value 1. Kalau kita kasih value 0, maka dia akan mati. Nah, kalau value 1 artinya sinyal di GPIO 5 itu high. Sedangkan kalau value 0 berarti sinyal di GPIO 5 itu low. Nah, efeknya kalau high itu akan membuat LED ini menyala. Sedangkan kalau misalnya value-nya 0 akan membuat LED itu mati. Nah, behavior ini bisa berbeda tergantung dari modulnya. Kalau gua pakai modul relay ini seperti yang ada di video IoT yang pertama kali itu, ini saat low justru dia nyala. Ada juga relay yang pakai sinyal high kayak gini. Nah, ini gua beli di Dwi Arsana. Ini ada di Bukalapak, jadi teman-teman bisa cari aja relay active high. Jadi walaupun sama-sama relay, tapi behaviornya bisa berbeda. Jadi pastikan kita mengenal komponen-komponen yang kita gunakan. Oke, itu aja dulu video mengenai basic apa aja yang perlu teman-teman ketahui saat belajar MicroPython. Nanti seiring berjalan waktu kita akan belajar hal-hal lain yang mungkin nggak ke cover di sini. Tapi intinya teman-teman bisa membaca bagaimana skema di FreeSync misalnya. Terus familiar dengan GPIO yang ada di Node MCU maupun di lampai board atau ESP32 dan paham bagaimana alur komunikasi dari board ESP32 atau ESP8266 ke modul atau sensor atau hardware yang tersambung dengan GPIO. Oke, jangan lupa like dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.